Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-80 kemerdekaan RI di kantor Bupati Kota Baru, Kalimantan Selatan berlangsung hikmat. Meski diguyur hujan dengan semangat nasionalisme tinggi, peserta upacara tidak bergeser dari tempatnya. Awalnya upacara di halaman kantor Bupati Kota Baru berlangsung normal dengan cuaca cukup bersahabat. Namun tiba-tiba cuaca berubah ekstrim. Hujan deras mengguyur kawasan kantor Bupati ketika pasukan pengibar bendera atau Paskibraka memasuki area upacara. Akibatnya, 35 anggota Paskibraka basah kuyup, begitupun dengan ratusan peserta yang berada di barisan. Meski basah kuyup, prosesi upacara HUT kemerdekaan tetap berlangsung. Bahkan tak satu pun peserta bergeser dari tempatnya. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 ini mengaku bangga kepada ratusan peserta. Tingginya rasa patriotisme mereka hingga rela harus basah diguyur hujan. Alhamdulillah, kenyataannya kegiatan dilaksanakan dalam keadaan sempurna ya. Walaupun cuaca digusur hujan keras ya, tapi semangat jiwa kita patriotisme tetap kuat untuk menjalankan upacara ya, hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan kami kepada seluruh lapisan masyarakat ya, tentunya kita tetap menjaga semangat ya, dengan jiwa korsa patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 dirangkai dengan sejumlah atraksi yang dipersembahkan puluhan pelajar. Di antaranya aksi menarik pasukan polisi cilik, Pocil Bamega, seni anak pramuka dan grup drum band pelajar. Pertunjukan ini membuat bupati dan undangan yang hadir kagum. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Semarak HUT RI dimeriahkan dengan lomba panjat pinang yang digelar di Pantai Ancol, Jakarta. Sementara itu pemirsa, dalam lomba panjat pinang di Kalimalang, Jakarta Timur, hadiah sepeda listrik dari Wapres Gibran jadi rebutan. Inilah keseruan acara peringatan HUT RI yang berlangsung di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Selain pengibaran bendera, pihak Ancol juga menyelenggarakan lomba panjat pinang untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ratusan pengunjung berebut hadiah senilai 1,5 juta rupiah di setiap pohon pinangnya. Di momen Hari Kemerdekaan ini, Ancol menyiapkan sebanyak 50 pohon pinang. Oke, persiapan operatif. Oh, turun lagi. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menonton lomba panjat pinang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Wapres Gibran menyediakan langsung hadiah utama panjat pinang berupa 3 sepeda listrik dan 2 sepeda kayu. Gibran juga turut menyapa masyarakat dan membagikan alat tulis kepada anak-anak. Mas Gibran. Sementara itu, Semarak Kemerdekaan juga dimeriahkan dengan ragam perlombaan anak-anak dan orang tua di klaster Copenhagen Diamond Green, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Puluhan anak-anak antusias mengikuti lomba balap kelereng hingga lomba memasukkan benda merah putih ke dalam botol. Tidak kalah seru, orang tua juga adu kekuatan dengan lomba tarik tambang dan lomba ketangkasan, serta lomba mengumpulkan koin di pepaya yang dilumuri dengan saus dan kopi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi lokasi favorit bagi warga untuk habiskan waktu libur cuti bersama memperingati HUT RI. Harga tiket yang terjangkau dan suasana yang asri membuat Taman Marga Satwa Ragunan diminati wisatawan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerbitkan peraturan gubernur yang memberikan akses gratis bagi warga lansia
penyandang disabilitas, serta pemegang kartu Jakarta Pintar KJP untuk masuk ke sejumlah tempat wisata, salah satunya ke Taman Wisata Ragunan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Taman Wisata Ragunan, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Hendri Aprila langsung dari lokasi. Selamat siang Hendri, bagaimanakah suasana terkini libur cuti bersama di Ragunan? Apakah semakin siang semakin ramai di sana? Ya, tentunya semakin siang semakin ramai ya, karena ini momen libur cuti bersama ini karena ditetapkan oleh Presiden setelah 1 hari perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Kemudian juga tentu ini kalau semakin siang semakin ramai karena mengingat ini juga merupakan peraturan dari Gubernur DKI Jakarta, yakni Pramono Anung, yang menyampaikan bahwa ada akses gratis jika menggunakan kartu Jakarta Pintar dan juga kartu disabilitas ataupun kartu lansia yang juga dapat digunakan dan bisa mengakses ke beberapa lokasi wisata yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah di Taman Marga Satwa Jakarta Selatan. Nah, kalau saat ini kita masih berada di spot Gajah, karena spot Gajah ini tadi dari pagi sampai dengan siang hari ini semakin ramai sekali karena ini merupakan spot masyarakat untuk bisa melihat bagaimana pertama kali masuk ke Taman Ragunan Marga Satwa ini bisa langsung melihat spot ke Gajah ini sendiri. Dan kemudian kita coba sedikit tanya kepada salah satu pengunjung di sini, apakah mereka juga menggunakan kartu Jakarta Pintar ataupun menggunakan kartu lansia untuk bisa masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan ini. Halo Bapak, sebelumnya selamat siang. Selamat siang Mas. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Heri. Pak Heri. Iya. Pak Heri, kalau boleh tahu kesini sama siapa aja Pak? Ini sama anak sama cucu nih. Oh, cucu. Jadi kebetulan kita libur bersama ya hari Senin. Ya, jadi ini kita libur nih sama anak sama cucu nih. Oke. Iya. Boleh tahu dari mana Pak? Saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Iya, betul. Nah, kebetulan juga ini kalau masuk ke sininya kan juga sebetulnya ada peraturan dari gubernur terkait dengan kartu Jakarta Pintar bisa langsung masuk ke sini ke beberapa wisata langsung gratis. Kalau menurut Masnya gimana nih? Masnya juga masuk atau gimana? Wah, kalau gitu sih setuju banget. Iya, setuju banget. Cuma kita tadi nggak pakai itu ya. Iya, kebetulan belum rahasia. Iya. Bapak kalau boleh tahu ini tadi kemana aja spotnya kalau boleh tahu? Ya gitu, anak ini ya cucu pengen lihat gajah, jerapah, ya sambil ajakin naik kereta mini, ya mereka pada happy ya, senang. Pada happy ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan liburnya kembali Bapak. Iya, Pram, tadi juga kami sempat bertanya, memang masyarakat pun juga ada yang sempat masuk menggunakan kartu lansia ataupun disabilitas, kemudian juga ada yang juga menggunakan kartu Jakarta Pintar untuk bisa mengakses secara gratis, dan kemudian juga ini masyarakat pun semakin siang semakin ramai, dan tentunya suasananya tadi juga sempat hujan, namun kembali cerah kembali. Tentunya ini menjadi satu tempat ataupun lokasi wisata bisa mengisi momen libur cuti bersama yang diberikan oleh Presiden setelah 1 hari perayaan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Pram, kembali ke Anda. Langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dari Ragunan kita beralih ke Pantai Lagun Ancol yang ramai didatangi wisatawan sejak pagi hari tadi. Dan berikut liputan Bagus Prasetya. Baik pemirsa, di momen libur cuti bersama dalam rangka memperingati Hari HUT RI yang ke-80, destinasi Pantai Ancol masih menjadi tempat favorit warga Jakarta atau sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga. Nah, saat ini saya tepat berada di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Saya ingin mengasih tahu atau mengajak Anda untuk mengeksplor tempat pantai ini, di mana di pantai ini banyak tempat rekreasi untuk para pengunjung. Seperti sini, para pengunjung bisa untuk bermain air bersama anak, bermain pasir bersama anak, serta bermain layangan bersama anak. Nah, saya ingin mewawancari salah satu pengunjung nih, bagaimana keseruan mereka untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nah, di belakang saya ini kayaknya lagi seru banget nih, lagi bermain pasir, mbak-mbak dan anaknya. Halo, selamat pagi menjelang siang Ibu. Kami dari Ainyus ingin mewawancari sebentar, boleh waktunya? Iya, Bu, boleh perkenalkan diri Ibu dengan Ibu siapa dan dari mana? halo, saya Rizky dari Jakarta. Kenapa sih alasan Ibu mengajak anak dan keluarganya untuk berlibur di Ancol saat libur cuti bersama ini?
Karena anak-anak suka pantai ya, suka pantai. Kemudian kan yang terdekat dari Jakarta di tempat kita tuh Ancol salah satunya ya, yang terjangkau harganya, kemudian nggak jauh juga gitu, lebih dekat dari rumah. Jadi kita datangnya ke Ancol. Tadi pas Ibu masuk ada potongan tiket nggak Bu terkait di Ancol ini? Oh, karena kita kemarin ya datangnya, jadi kita nginep di sini di hotel. Kita nginep pas 17 Agustus ada potongan harga, lumayan tuh, karena satu orang jadi 25.000. Jadi ada potongan harga untuk kemerdekaan. Iya, kita datangnya kemarin karena kita mau ngejar pagi-pagi kita bisa main pantai, main di sini gitu. Anak-anak suka sama pantai soalnya. Terima kasih waktunya wawancara bersama Enyus. Selamat bermain lagi bersama anak-anaknya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu pengunjung Ancol. Ternyata masih perlu banyak fasilitas yang harus dibenahi dari Pantai Ancol sendiri. Nah, dari Ancol, Jakarta Utara, Bagus Prasetya, Leman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tarif KRL Rp80 spesial libur panjang HUT RI, warga berbondong-bondong naik komuter lain ke lokasi wisata ibu kota. Sejumlah stasiun KRL Jabodetabek dipadati warga memanfaatkan tarif hanya Rp80 untuk semua rute perjalanan. Tarif khusus ini diberlakukan 2 hari pemirsa sejak kemarin. Tercatat jumlah penumpang KRL mencapai lebih dari 600.000 orang. Stasiun Juanda, Sudirman, dan Jakarta Kota menjadi stasiun paling ramai karena banyak warga yang ingin berwisata ke Monas dan Kota Tua. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Komuter menambah 9 perjalanan KRL hingga dini hari.